Lifers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Cool Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Suropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Aliver, kasih Tuhan sangat besar bagi setiap kita, amin. Mari kita bersorak memuji Tuhan, haleluya. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Besarlah Tuhan
kita untuk mendekat ke hadirat Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia.
Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, sama-sama katakan. Layak, Kau yang layak, Engkau yang layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Engkau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sekali lagi kita katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak untuk disembah Tuhan. Layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau yang layak, haleluya. Engkau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Engkau yang layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Haleluya. Beri sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Shalom, selamat pagi, siang, dan sore teman-teman Youth. Sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan, mari kita untuk berdoa dulu terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan hingga detik ini. Tuhan telah melindungi memberkati kami dalam situasi masa-masa yang sulit ini. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah menyertai setiap kehidupan kami. Sekarang kami akan mendengarkan sharing firman-Mu Tuhan. Urapi setiap
pemikiran kami, pendengaran kami, dan biarlah hati kami penuh dengan kerendahan hati untuk mendengarkan suara firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman Youth. Hari ini saya akan sharing sederhana tentang finance, tentang keuangan. Mengapa finance itu penting? Karena kita tahu saat-saat ini adalah hari-hari di mana hari-hari yang sulit, masa-masa yang sulit, di mana saat ini kita semua sedang menghadapi krisis ekonomi. Dan kita juga harus sadar bahwa kita ini hidup di akhir zaman, di masa-masa akhir. Makanya keuangan atau ekonomi itu menjadi hal yang sangat krusial, tantangan juga buat setiap kita anak-anak Tuhan. Mari kita baca Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dari ayat ini kita dapat pelajari bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tapi juga janji Tuhan adalah supaya kita dalam dunia ini mempunyai hidup dalam kelimpahan. Itu adalah janji Tuhan yang harus kita pegang. Mengenai finance, saya mengawali dengan siklus keuangan. Dalam kehidupan ini, setiap manusia pasti akan mengalami 5 siklus keuangan. Kalau saya boleh kasih judul, namanya Financial Life Cycle. Siklus keuangan yang pertama adalah Financial Ready. Jadi di siklus ini biasanya itu adalah anak-anak muda yang baru masih berkuliah, masih sekolah. Kenapa saya istilahkan financial ready? Karena kehidupan keuangan mereka masih bergantung kepada orang lain. Dalam hal ini adalah orang tua mereka. Jadi ibaratnya kalau kita masih kos, masih kuliah, setiap bulan kita masih dikirim orang tua kita. Kita sekolah, kita masih dibiayai orang tua kita. Kita masih mungkin dapat uang saku. Nah, itu kita masih hidup di dalam siklus financial ready. Siklus keuangan yang kedua adalah financial security. Di siklus ini biasanya orang sudah mempunyai penghasilan atau income. Jadi mereka sudah bekerja, sudah mulai mandiri, tidak tergantung kepada orang tua ataupun orang lain. Tapi cash flow mereka masih defisit karena mungkin awal-awal kerja penghasilan mereka masih minim. Siklus keuangan yang ketiga adalah financial stability. Nah, di siklus ini biasanya seseorang sudah mulai mempunyai income yang settle. Dia pendapatannya sudah mulai besar, cash flow-nya sudah surplus, dan dia sudah sangat-sangat mandiri. Siklus keuangan yang keempat adalah financial freedom. Nah, di siklus ini biasanya seseorang sudah mulai bukan hanya dia mandiri, tapi dia sudah mulai bisa berinvestasi. Dia mulai bisa mendapatkan passive income, dia mulai bisa membeli sesuatu. Dan di siklus ini biasanya orang-orang tersebut lifestyle atau gaya hidupnya sudah banyak berubah, dan mereka banyak juga mulai untuk istilahnya mungkin kalau yang memulai usaha mulai bisa ekspansi, atau mungkin yang bekerja mereka juga sudah mulai memikirkan istilahnya proteksi keuangan mereka di masa yang akan datang. Siklus yang kelima adalah saya namakan financial legend. Artinya apa? Di mana siklus keuangan seseorang tersebut dia mempunyai keuangan yang berdampak dan mampu mewariskan aset atau portofolio aset mereka kepada generasi berikutnya. Baik itu untuk
keluarga, sosial, maupun untuk masyarakat secara keseluruhan. Itu saya namakan financial legend. Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita kepingin berada di siklus nomor 4 atau bahkan di siklus nomor 5. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mencapai siklus tersebut. Itu sesuatu tantangan buat kita, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu saya beri tema sharing firman Tuhan sederhana pada hari ini adalah Financial Integrity for Financial Freedom. Mengapa saya beri tema Financial Integrity for Financial Freedom? Karena financial freedom itu adalah akibat. Jadi financial integrity itu dan financial freedom itu adalah hubungan causal, sebab akibat. Financial freedom itu adalah akibat dari kita mempunyai financial integrity. Artinya apa? Kita mampu mengelola keuangan kita dengan baik, dengan penuh hikmat Tuhan. Untuk itu, saya akan membagikan secara sederhana 3 prinsip dasar untuk mempunyai financial integrity yang terambil dari firman Tuhan. Kita belajar kepada sosok yang maha luar biasa, yaitu Tuhan Yesus sendiri di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah fokus, yaitu di ayat 1 sampai 4. Akan saya bacakan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi apa jawab Yesus di ayat 4? Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Dari ayat 1 sampai 4 ini kita dapat mempelajari bagaimana pada saat pencobaan di padang gurun, Tuhan Yesus mampu menghadapi keadaan yang sulit, mampu menghadapi si jahat, yaitu iblis yang mencobai Tuhan Yesus. Karena apa? 1. Tuhan itu fokus kepada apa? Kalau kita baca di ayat 1 sampai 4, bahkan di ayat selanjutnya sampai ayat 11, Tuhan selalu bicara apa? Ada tertulis, dan ada tertulis, yaitu fokus kepada firman Tuhan. Di dalam menghadapi tantangan pada saat masa-masa sulit tersebut, Tuhan Yesus fokus kepada firman Tuhan. Dari hal ini kita dapat belajar bahwa untuk kita bisa mempunyai integriti secara finansial juga, kita harus fokus kepada firman Tuhan. Apalagi di masa-masa yang sulit seperti ini, dalam krisis ekonomi, bukan hanya yang dihadapi Indonesia, tapi juga secara global, secara dunia. Setiap hari kita harus fokus untuk memperkatakan, membaca, dan mempraktekkan firman Tuhan. Jangan sampai pada masa-masa sulit ini kita malah kehilangan arah, kehilangan semangat untuk bisa mempelajari firman Tuhan. Yang kedua adalah di dalam firman Tuhan itu bukan hanya mengajarkan kita bagaimana kita harus menjadi manusia yang istilahnya itu menyerupai Tuhan Yesus, tapi kita juga banyak janji-janji Tuhan yang dijanjikan Tuhan dalam firman Tuhan. Istilahnya apa yang membedakan kita anak-anak Tuhan dengan istilahnya orang lain adalah hope, pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan firman Tuhan, janji Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Fokus yang kedua adalah fokus mencari value atau nilai, bukan fokus kepada bentuk. Di dalam ayat 1 sampai 4, iblis mencobai Tuhan Yesus supaya Tuhan merubah bentuk batu menjadi roti
Istilahnya itu, kalau Tuhan fokus kepada bentuknya karena kondisi, maka Tuhan akan mempertaruhkan reputasi Tuhan Yesus sebagai anak Tuhan untuk menuruti iblis, merubah bentuk. Artinya apa? Tuhan akan meninggalkan values atau tujuan dari Allah Bapa mengirim Tuhan Yesus ke dalam dunia. Tapi tidak, di ayat 1-4 Tuhan mampu melawan iblis dengan fokus kepada value atau nilai, bukan kepada bentuk. Jadi ibaratnya gini sederhananya, kalau merubah batu menjadi roti, Tuhan pasti bisa, karena Tuhan Yesus adalah anak Allah, adalah Tuhan. Tapi values dari batu itu adalah bukan makanan. Berbeda kalau kita baca di Yohanes 2 ayat 1-11, yaitu perkawinan di Kana. Tuhan Yesus itu merubah air menjadi anggur. Valuesnya itu sama, yaitu minuman. Air menjadi anggur, meningkatkan valuesnya. Tetapi kalau merubah batu menjadi roti, itu bukan values di dalam, artinya batu itu bukanlah values makanan. Karena itu kita harus belajar dari Tuhan Yesus bahwa kita di dalam kehidupan keuangan kita kita tidak boleh fokus kepada bentuk atau materinya, tetapi value yang kita hasilkan dari keuangan kita. Sederhananya seperti ini. Jikalau kita mempunyai uang 100.000, bisa aja uang 100.000 itu kita belikan minum-minuman keras yang akan merusak tubuh kita maupun kehidupan kita. Tapi kita juga bisa menggunakan uang 100.000 ini untuk membantu orang lain. Nah, values yang berbeda ini yang kita harus belajar, bahwa sama-sama uang 100.000, tapi kita ketika mempergunakannya sesuai dengan firman Tuhan, maka uang itu akan menjadi values di dalam kehidupan kita yang pasti Tuhan akan memperhitungkan. Bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan nih, di dalam bekerja, kalau kita fokus kepada gaji atau materi semata tanpa melihat values, artinya apa? Harusnya kita ini fokus kepada values, bagaimana pekerjaan kita ini menjadi dampak buat perusahaan, atau mungkin buat klien, atau mungkin buat orang lain, sehingga orang lain kehidupan dengan kehadiran kita, orang akan merasakan berkat Tuhan, misalnya merasakan kasih Tuhan, merasakan dampak kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita hanya mengejar bentuk atau materi semata tanpa mengejar value, maka itu sama dengan nol besar di dalam kehidupan kekristenan kita. Prinsip yang kedua untuk financial integrity yaitu kita baca di ayat 5-7. Wisdom. Kita baca sama-sama ayat 5 sampai dengan 7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ayat 6, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Tapi apa jawab Yesus di ayat 7? Yesus sekali lagi fokus kepada firman. Yesus berkata kepada iblis, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Artinya apa? Dengan Tuhan Yesus fokus kepada firman Tuhan, maka akan melahirkan sebuah wisdom. Karena wisdom itu dilahirkan oleh hikmat Tuhan. Wise atau bijaksana itu dilahirkan dari hikmat akan Tuhan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa mempunyai wisdom
Kalau kita baca di Perjanjian Lama, ketika Salomo diberi kesempatan memilih oleh Tuhan, Salomo tidak memilih materi, uang, kekayaan, jabatan, tapi Salomo itu memilih hikmat Tuhan yang menghasilkan wisdom. Karena itu di Perjanjian Lama, Salomo dikenal sebagai raja yang penuh dengan hikmat Tuhan, penuh dengan kebijaksanaan. Artinya apa? Kita harus secara keuangan mampu mempunyai, istilahnya itu financial wisdom. Kita tidak ngawur atau ugal-ugalan di dalam mengelola keuangan kita. Ini penting sedari kita masih muda, untuk teman-teman youth, supaya kita punya financial wisdom, membangun financial wisdom sedari muda. Saya mencatat 2 hal penting supaya kita wise. Sebenarnya banyak hal, tapi saya mencatat 2 hal penting dalam financial wisdom. Yang pertama adalah supaya kita mempunyai financial wisdom. Yang pertama adalah wisdom untuk membedakan antara mana hak dan mana kewajiban. Itu sangat penting, karena kalau kita tidak punya wisdom membedakan mana hak, mana kewajiban, maka kita akan istilahnya itu jatuh dalam dosa materi, atau mungkin juga istilahnya kita tidak bisa mencapai ke level financial freedom. Kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saya kasih beberapa contoh. Misalkan nih, mengembalikan persepuluhan atau memberi persembahan kepada Tuhan, kepada gereja Tuhan. Itu apakah hak atau kewajiban? Kalau menurut saya itu adalah sesuai firman Tuhan, kewajiban. Membantu sesama, apakah hak atau kewajiban? Kalau menurut saya sesuai dengan firman Tuhan adalah kewajiban. Membayar pajak itu hak atau kewajiban. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga mencatat bahwa membayar pajak itu adalah kewajiban kita kepada negara. Memberi orang tua kita itu apakah hak atau kewajiban? Itu adalah sebuah kewajiban sebagai perwujudan kasih kita kepada orang tua kita. Itu adalah contoh-contoh sederhana bagaimana kita belajar membangun wisdom, financial wisdom sedari muda. Kita bisa membedakan mana hak kita di dalam mengelola keuangan, mana kewajiban kita di dalam mengelola keuangan. Yang kedua adalah mempunyai ability atau kemampuan membuat skala prioritas. Artinya apa? Di dalam mengelola keuangan kita harus wisdom, bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Saya ulang ya, kita harus mempunyai ability atau kemampuan membuat skala prioritas di dalam mengelola keuangan kita. Supaya apa? Kita bisa membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Karena kebutuhan dan keinginan itu adalah 2 hal yang berbeda. Banyak kita, mungkin anak-anak muda juga, bahkan anak-anak Tuhan, itu mempunyai cara yang salah di dalam mengelola keuangan. Sehingga ketika kehidupan mereka juga diberkati Tuhan, tetapi salah mengelola keuangan, mereka juga tidak bisa mencapai yang dinamakan financial freedom tersebut, siklus keuangan merdeka secara finansial. Saya mencatat ada beberapa hal karena kita tidak bisa membedakan keinginan dan kebutuhan sehingga kita salah mengelola keuangan. Saya mencatat di dalam praktek kehidupan sehari-hari, baik itu di dunia marketplace maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, ada beberapa hal contoh kita salah mengelola keuangan. Yang pertama adalah gambling. Gambling dalam hari ini mungkin kita istilahnya ada yang gambling secara harfiah, yaitu mungkin banyak. Saya menemukan banyak anak-anak muda yang terlibat judi online atau gambling dalam hal-hal yang banyak hal,
banyak anak-anak muda yang jatuh dalam hal tersebut. Atau mungkin juga kita gambling di dalam pekerjaan kita. Kita merasa pekerjaan ini tidak cocok, pekerjaan ini kurang sreg. Atau dalam berbisnis, memulai bisnis ini istilahnya tidak tanpa perhitungan, tanpa ketekunan, sehingga kita bergambling, membuang uang kita tanpa menjadi hasil yang atau keuntungan buat kita. Yang kedua adalah salah satu praktek sehari-hari yang salah dalam mengelola keuangan adalah shopping. Saya melihat saya tidak melarang shopping, tapi maksud saya di sini adalah shopping atau membelanjakan uang kita untuk membeli hanya untuk memuaskan nafsu atau keinginan kita. Padahal barang itu belum tentu kita butuhkan. Contoh, kita sudah mempunyai HP A, HP B, tapi kita masih berburu HP C, HP D, HP E, mungkin seperti itu. Itu istilahnya kita membuang-buang uang kita untuk hal yang tidak perlu. Begitu juga kita punya baju. Kita tidak harus memakai baju yang branded atau baju yang bermerek. Tapi banyak saya melihat anak-anak muda khususnya itu mengejar brand, mengejar image, sehingga mereka tidak menyadari kondisi keuangan orang tua mereka. Mereka akhirnya meminta ini, akhirnya menghalalkan segala cara untuk bisa membeli yang sesuai dengan keinginan mereka. Yang ketiga adalah showing off. Apalagi kita hidup di era digital, di era medsos. Sedikit-sedikit kita upload di IG, mungkin di Facebook, atau mungkin di status kita. Kita ingin menunjukkan eksistensi kita, tapi tanpa sadar terkadang kita salah, sehingga kita membelanjakan uang kita hanya untuk bisa orang lain melihat kita ini istilahnya eksistensi kita. Kita hanya ingin showing off kepada mereka. Yang keempat adalah cara yang salah dalam mengelola keuangan adalah not investing, artinya tidak bisa menabung. Ini sangat penting karena apalagi kalau kita sudah bekerja, kita sudah lulus kuliah, kita sudah bekerja, kita harus benar-benar disiplin belajar untuk menabung, investasi atau menabung. Apalagi kalau di dunia marketplace kita mengenal istilahnya middle income trap. Orang semakin berpenghasilan besar, ternyata riset membuktikan bahwa mereka semakin tidak bisa menabung. Karena apa? Bukan masalah penghasilannya yang kurang besar, meskipun sudah besar, tapi cara mengelola uang mereka. Mereka lebih menyesuaikan lifestyle mereka tanpa mengalokasikan pendapatan mereka untuk investasi atau menabung. Yang kelima ada yang saya catat kesalahan dalam praktek sehari-hari dalam mengelola keuangan adalah no goal. Artinya apa? Kita tidak dalam mengelola keuangan kita tidak mempunyai financial planning atau perencanaan keuangan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga apa? Kita dalam mengatur keuangan kita hidupnya itu tanpa arah. Artinya untuk ke depan ini kita harus bagaimana mengelola keuangan kita itu kita tidak punya planning. Itu yang membuat banyak orang itu gagal mencapai financial freedom. Jadi yang pertama yang dapat saya sampaikan adalah fokus. Yang kedua adalah wisdom. Dan yang prinsip yang ketiga, yang terakhir adalah kita baca di ayat 8 sampai 11, yaitu submission to God. Saya istilahkan submission to God. Kita baca di ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Tuhan sajalah engkau berbakti.
Ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yang ketiga adalah yang terakhir, prinsip basic yang harus kita miliki supaya kita mempunyai financial integrity adalah submission to God. Kenapa saya memakai kata submission bukan obedient atau loyalty? Karena submission itu artinya penundukan diri dengan tingkat berserah tinggi karena kerelaan hati, karena kasih kita yang tulus kepada Tuhan Yesus. Jadi saya ulang ya, submission itu adalah penundukan diri dengan tingkat berserah tinggi dengan kerelaan hati karena kasih kita yang tulus kepada Tuhan Yesus. Menurut saya ini lebih penting dibandingkan obedient maupun loyalty. Saya menggunakan kata submission karena kalau obedient, taat, orang itu mungkin taat hanya karena orang tersebut takut. Mungkin aja taat itu bagus, tapi jangan sampai taat yang berintegritas itu adalah taat yang bukan karena kita hanya takut saja. Atau loyal, kalau loyal itu mungkin karena dia punya tujuan atau ada keinginan, atau istilahnya bahasa anak mudanya ada maunya. Nah, makanya saya menggunakan kata submission, penundukan diri karena berserah tinggi dengan kerelaan hati karena kasih kita yang tulus kepada Tuhan Yesus. Itu adalah integrity, value yang harus kita punya di dalam membangun kehidupan keuangan. Mengapa hal itu tersebut penting? Karena kita harus sadar kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Istilahnya kita ini cuma sementara aja di dalam dunia ini. Berkat materi, jabatan, ataupun segala sesuatu yang Tuhan karuniakan kepada kita itu hanyalah sementara. Kita harus hari-hari itu fokus kita hanya kepada Tuhan. Apa yang menjadi keinginan Tuhan? Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, khususnya dalam mengelola keuangan kita. Kalau kita punya penundukan diri yang kuat, punya integriti yang kuat di dalam Tuhan, maka kita tidak akan jatuh dalam hal keuangan. Kita akan taat persepuluhan, kita akan taat memberi, kita akan taat mengasihi orang tua kita, memberi orang tua kita akan taat membantu sesama kita akan taat untuk istilahnya itu melaksanakan hal-hal baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya akan tutup dengan suatu quote. Istilahnya seperti ini. When God blesses you financially, don't raise your standard of living, but raise your standard of giving. Saya ulang ya. When God blesses you financially, don't raise your standard of living, but raise your standard of giving. Artinya apa? Ketika kehidupan kita ini semakin dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, keuangan kita ini diberkati Tuhan, janganlah kita anak-anak Tuhan itu meningkatkan standar gaya hidup kita, tapi kita harus meningkatkan standar kita dalam memberi. Itulah financial integrity, sehingga hidup kita ini bisa berdampak buat banyak orang. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Pada tahun 2017 saya dikontak oleh seorang teman, seorang ibu-ibu yang kebetulan anaknya adalah bersekolah dokter di Bali. Saya dan beberapa teman saya dalam suatu komunitas dimintai tolong untuk membantu mendonasikan secara rutin setiap bulan untuk menyekolahkan anak-anak di Bali di bawah asuhan ibu ini. Karena anak-anak tersebut adalah anak-anak yang terpinggirkan, yang hidup anak-anak Kristen, percaya Tuhan, lahir baru, tapi secara finansial, secara ekonomi mereka tidak mampu sekolah karena ada yang istilahnya itu dijauhkan dari keluarganya. Sehingga ibu tersebut mempunyai pelayanan untuk
menyekolahkan beberapa anak ini. Dan ibu tersebut meminta saya dan teman-teman saya untuk bisa berdonasi secara rutin setiap bulan. Awalnya saya bingung, istilahnya itu saya tidak kenal, saya tidak tahu, dan saya istilahnya itu tidak mengerti anaknya itu seperti bagaimana. Tapi saya berdoa, ketika saya berdoa saya belajar taat kepada Tuhan. Tuhan menggerakkan hati saya untuk belajar berdonasi terhadap anak-anak tersebut. Sehingga saya setiap bulan saya selalu saya berkomitmen mentransfer ke ibu tersebut setiap bulan selama 1 tahun. Di tahun kedua saya mulai berpikir, saya ini sudah taat bersepuluhan, saya ini sudah taat memberi, saya ini sudah perhatian memberi orang tua saya, dan saya juga memperhatikan teman-teman atau komunitas saya. Tapi kok saya harus istilahnya itu terus menjadi orang tua asuh atau menabur untuk sekolah anak yang tidak saya kenal. Itu merupakan pergumulan saya di tahun kedua. Tapi Tuhan menaruh di hati saya, bahkan Tuhan menaruh, kamu harus memberikan lebih. Itu benar-benar sebuah pergumulan dalam hidup saya pada saat itu. Akhirnya saya memutuskan, saya meningkatkan nilai transfer saya untuk berdonasi setiap bulan itu kepada ibu itu untuk menyekolahkan atau untuk pendidikan anak-anak rohani tersebut di Bali. Tahun berikutnya Tuhan menaruh di dalam hati saya untuk meningkatkan donasi saya. Jujur, itu merupakan sebuah tantangan tersendiri atau pergumulan tersendiri pada saat itu. Karena apa? Karena saya tidak mengenal anak-anak itu, saya tidak tahu, dan juga istilahnya itu kita menyekolahkan mereka itu tanpa mengenal mereka. Tapi saya mempunyai ketetapan hati untuk taat kepada Tuhan. Dan saya hari ini dapat saksikan apa yang firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak ada di dalam hati kita yang mungkin kita tidak pernah bayangkan, itu Tuhan sudah sediakan. Tahun 2018, karena kasih karunia Tuhan, saya mendapatkan mukjizat. Saya memperoleh license dari pengadilan pajak menjadi seorang pengacara pajak. Jadi saya mempunyai 2 license, akuntan dan juga seorang pengacara pajak. Tahun 2019, karena kasih karunia Tuhan oleh pemerintah Indonesia dan juga Ikatan Akuntan Indonesia, saya dipromot, saya bisa mendapatkan gelar dan license seorang ASEAN CPA. Nama saya tercatat dan diakui di 11 negara ASEAN. Tahun 2020 kemarin, bahkan di masa pandemik, mukjizat Tuhan terus nyata di dalam kehidupan saya. Saya karena kasih karunia Tuhan oleh CPA Australia, saya boleh mendapatkan gelar Associate CPA Australia. Nama saya tercatat di Australia. Dan itu semua hanyalah karena kasih karunia Tuhan. Karena saya yakin dan percaya, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jadi ketika saya menabur pendidikan, saya mendonasikan sebagian penghasilan saya untuk bisa membantu anak-anak di Bali tersebut bersekolah, Tuhan itu mencatat, Tuhan memperbatikan, dan Tuhan dengan luar biasa mengembalikan semuanya itu berkali lipat di dalam kehidupan saya. Saya seorang dari keluarga sederhana tidak akan pernah bisa menyangka bisa sejauh ini. Karena itu saya mau mengatakan bahwa kita sebagai anak-anak muda, kita harus belajar untuk berbagi. Kita harus belajar untuk memberi. Bahkan apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, dengan segala keterbatasan kita pasti dimampukan Tuhan untuk bisa memperhatikan rumah Tuhan, untuk bisa memperhatikan orang tua kita, untuk bisa memperhatikan sesama kita. Dan saya yakin dan percaya, apa yang kita lakukan hari ini, ke depan kita tidak akan pernah tahu.
Tapi satu hal yang pasti janji firman Tuhan, dan saya yakin Tuhan akan mencatat setiap perbuatan kita dalam kitab kehidupan. Demikian sharing firman sederhana yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya teringat sebuah lagu lama, tapi begitu memberkati kehidupan saya. Lagunya berkata seperti ini. Mengiringmu masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan bersamamu Bapa, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Bapa, jadikanku bejanamu memuliakanmu. Mari kan kita rajikan ini doa kita sama-sama. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Bapa, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar Tuhan bagaimana kami bisa menjadi anak-anak muda yang mempunyai financial integrity Tuhan. Kami hanya fokus kepada firman-Mu Tuhan. Kami ingin mempunyai wisdom seperti Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin mempunyai hati sikap yang submission Tuhan kepada Engkau. Biarlah Tuhan urapi setiap hati kami, pikiran kami. Biarlah firman yang ditabur hari ini tidaklah menjadi sia-sia, tetapi tertanam, berakar, dan dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kehidupan kami semakin hari semakin dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita tutup ibadah Youth Online pada hari ini dengan doa berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita dalam kehidupan kita sehari-hari sampai dengan Maranatha. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.